Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Seperti biasa yang ginuk-ginuk, yang hitam kileng-kileng. Nah hari ini Mbok D mau menggunakan waktu sebaik mungkin sesama rekan-rekan yang ada di atas. Karena tanpa disadari live-nya ini tahu-tahu offline. Jadi kita kebingungan mau ngapain. Saat ini Mbok D mau sedikit wawancara dengan rekan-rekan semua. Yaitu ada Olivia Farm, ada Mak Lingka, Pesek tentunya yang punya rumah, channel YouTube ya. Aku ngomong ini susah banget sih. YouTube GTS. Oke, orangnya sendiri yang ngomong. Jadi begini guys, kalau yang belum kenal sama channel-channel yang barusan aku sebut, silahkan dikunjungin dan diperkenalkan. Ini semua rekan-rekan kita semua. Mungkin, aduh, laptopku sampai jatuh. Sebentar. Jadi, cara kita kerjasama bukan dianjurkan dengan sub for sub, tetapi kita bisa menge-share video-video mereka, apapun yang mereka tayangkan dan sajikan, kita boleh menge-share-nya, itu juga kerjasamanya. Oke, pertama aku mau nanya dengan Bang Olivia Farm. Bang Olivia Farm ini selama jadi YouTuber apa aja pengalamannya? Apakah masih senang, suka dan dukanya di dunia per-YouTubean? Baik, terima kasih Budi Sandra sudah memberikan pertanyaan dan kesempatan saya untuk menjawab. Sesungguhnya kalau saya dari awal masuk YouTube itu adalah pertama mungkin sebagai sarana hiburan, karena bagi saya yang utama itu adalah pekerjaan nyata saya. Terus setelah bekerja itu apa yang harus kita lakukan? Ternyata di dunia YouTube itu saya menemukan itu hiburan. Kalau dulu mungkin saya senang di Facebook, di Twitter maupun di media sosial lain, ternyata di YouTube ini lebih enak, lebih bersahabat dengan teman-teman. Kita bisa benar-benar merasa saudara, merasa dapat motivasi dari teman-teman. Jadi bahkan pengalaman saya ketika saya kehilangan channel pun motivasi dari teman-teman itu luar biasa. Wow, luar biasa, pernah kehilangan channelnya juga, tapi tetap semangat, tetap bermotivasi. Inilah Bang Olivia Farm. Jadi yang belum kenal silahkan disimak dan dipelajari pengalaman-pengalamannya. Jadi Bang Olivia Farm ini bukan orang yang baru di dunia per-YouTubean, jadi orang yang sudah berpengalaman. Luar biasa, terima kasih Bang Olivia Farm. Sekarang aku mau sambut dulu nih, ada tamu yang baru datang. Ya Allah, siapa itu? Bode. Lihat Ya Allah, gambarnya. serem Bode, takut aku Bode. Dia lihat gambarnya, aku jadi juga takut. Iya, takut Bode. Oke, nggak apa-apa. Aku teruskan dulu ya, sebentar dulu ya. Abangku, Bang Puma, sebentar. Ini lagi ada wawancara, sebentar aja. Dengan channel YouTube setelah dimonet, apa pengalamannya? Silahkan diceritakan. Masih tetap semangat atau apa yang harus dilakukan setelah dimonet? Terima kasih Budi atas kesempatannya untuk menyampaikan berbagi pengalaman setelah dimonet dan ke depan. Tentunya setelah dimonet kita juga terasa senang pertama, kedua juga lebih semangat lagi, dan selanjutnya ya kita harus tetap lebih semangat. Selanjutnya lagi untuk saya membuat video itu terinspirasi dengan pekerjaan saya di seputar bangunan ya Budi. Pasti semua orang menginginkan bangunannya itu bagus, kuat dan awet. Tentunya juga harus banyak tahu tentang bangunan. Seperti itu Budi.
Luar biasa. Ya, saya terinspirasi, saya ingin berbagi bersama teman-teman. Oh, bangunan itu seperti ini. Bagaimana membuat bangunan yang berkualitas dan tentunya kuat ya Budi. Luar Itu. biasa. Jadi saya terinspirasi membuat video karena bangunan itu banyak yang harus kita tahu. Seperti halnya walaupun bukan orang bangunan yang ingin membangun rumah, pasti kan ingin tahu ini material ini namanya apa. Jika Oh, menggunakan gitu. kabel apa yang paling bagus. Ya itu aja Bude. Oke, terima kasih sudah mau berbincang-bincang di saat ada kesempitan buat kesempatan. Terima kasih ya channel YouTube QCS. Oke, terima Sama-sama, kasih. Budi. Terima kasih. Sekarang ganti dengan Mak Lingka. Mak Lingka, gimana sebagai seorang YouTuber yang tentunya masaknya yang luar biasa, Mak Lingka yang pokoknya rajin memasak. Setelah dimonet, apakah tetap semangatnya menggebu-gebu? Kalau menurut saya sih istilahnya kan YouTube ini kan saya sukanya itu banyak saudara, banyak teman. Sebelumnya kan saya cuma dia kayak Bang Olivia di Facebook itu aja. Cuma setelah saya lihat di YouTube ini ya jadi semangat istilahnya. Semangat untuk mencari teman. Tapi dengan konten saya yang masak ini, saya kan belum monet ini. Oh, belum monet toh. Aku pikir udah monet karena iklannya kok banyak belum. banget. CD-nya kan kurang. Oh, maaf berarti Mbok D ini kurang berpengalaman guys. Jadi mohon maaf karena tiap kali aku nonton iklannya banyak. Jadi aku pikir udah di monet. Mohon maaf guys, korektur ini koreksi. Ternyata belum di Iya. monet. Oke. Belum. Berarti tetap semangat ya. Ya, tetap semangat itu aja. Mudah-mudahan juga sukses seperti rekan-rekan yang lainnya juga. Malingka, Halo. saya sih punya usul. Saya dulu tuh ini Iya. waktu masih aktif di Facebook itu kan, Iya. itu sering ada ibaratnya halaman Facebook itu yang selalu promosi tentang video resep masak. Dan waktu itu sub dia tuh masih sangat kecil. Tapi dengan promosi yang dia gencar itu ternyata view-nya itu langsung meledak, subnya juga banyak. Bahkan sekarang pun dia sudah jarang lah upload video. Cuma video-video yang sudah banyak itu tiap hari saya lihat view-nya bertambah terus. Resepnya sebenarnya resep-resep sederhana, artinya dari judul memang kalau saya perhatikan kalau dari video-video Mas Lingga sih kan itu memang mungkin judulnya kurang menarik ya. Iya. Yang saya lihat punya orang itu judulnya itu seakan-akan menggiring kita untuk mempraktekkan. Walaupun ketika kita praktekkan mungkin tidak berhasil. Banyak itu. Saya dulu seneng kan, wah ini kayaknya potensi bisnis ini. Nah kita praktekkan, kok nggak jadi ya. Ternyata setelah saya selidiki, dia bikin video itu, dia belum tentu itu nyata. Ada memang yang dipotong-potong. Hasilnya itu kadang-kadang yang dia makan itu kadang-kadang beli. Seakan-akan dia masak sendiri, ini. Nah, Maaf sebentar, disajikan, Bang Olivia, ini aku masih bikin video. Jadi saya cut sebentar aja. Oke. Nah. Karena nanti masuk di video. Jadi kita bikin ini nanti kalau udah di offline ya. Oke, terima kasih untuk Malingka, terima kasih juga untuk Bang Olivia. Maaf nih kepotong sebentar karena dengan waktu juga kan tadi aku janji sebentar aja. Sekarang untuk PC, ini pertanyaan yang luar biasa. Kamu kan sekarang mau menuju monetisasi.
Gimana perasaan kamu saat ini mau dimonet? Ya Masih ada menggebu-gebu. senangnya, ada enggaknya Bu Dewi. Senengnya dulu. Senangnya apa ya? Mau dimonet. Ini gini ya, yang gimana di YouTube gitu ya. Sebenarnya waktu pertama kali PC mau main YouTube itu sebenarnya nggak begitu suka, memang bener nggak suka di per-YouTubean. Tapi setelah ada live lah gitu, datang ke sana ke sini gitu ya Mbak De, semakin itu kok asik juga ini ya, bisa ngobrol, bisa bercanda kayak gitu kan. Semakin ke sini bisa stream ya, bisa ngomong bareng-bareng kayak gitu kan, semakin semangat gitu ya. Terus ini mau monet ini senengnya ya, bisa monet juga ya gitu. Ibaratnya yang dulunya cuma mau main-main aja, terus menjadi semangat untuk mendapatkan 1K kayak gitu ya. Nggak munafik juga sih Mbak De. Terus jam tayangnya kurang, terus habis itu terus live kayak gitu, terus sekarang udah semuanya udah cukup Mbak De. Tapi setelah cukup itu sampai sekarang bingungnya itu, tadinya abangnya Abang Olive ya, abang channel YouTube itu ya, katanya nanti setelah dimonet itu yang kena klaim itu kayaknya kena CR. nanti bisa-bisa kena CR. Dari situ itu kayaknya mau mau mendaftar itu kayak gimana gitu aja. Ya intinya nggak boleh seperti itu ya, karena ini saya menyampaikan berdasarkan pengalaman yang seperti saya gitu ya. Apapun kita hadapin aja, hasilnya nanti kita bisa perbaikin. Jadi temanya gini aja deh, maksudnya intinya kamu tetap semangat, yang penting dimonet dulu. Karena kalau sudah dimonet itu kan nanti ada harapan kita bisa cari dolar lah gitu, walaupun kita main-main gitu ya. Nah, jadi kita harus belajar kayak kamu bilang, harus lost doll gitu ya. Jadi kita di dunia per-YouTubean dan media sosial ini. Jadi begini guys, hari ini judulnya Lost Doll dari Pesek Room. Ini Bode sedikit wawancara dari beliau-beliau ini. Nah ini masih tinggal satu lagi nih guys ya, ada tamu yang luar biasa yang Bode mau wawancarai, mau atau enggak. Dia berwajahkan seorang orang hutan guys. Nih coba aku panggil dia mau bicara apa enggak. Mari kita simak sama-sama guys. Oke, yang mengaku dirinya sebagai orang hutan ataupun menjadi puma. Puma itu adalah binatang yang buas, yang luar biasa buasnya. Jadi mau sedikit aja mempertanyakan sesuatu dari beliau ini, karena beliau ini manusia yang berani di media sosial, jadi banyak disegani rekan-rekan juga kalau ada yang salah ngomong, bukan salah ngomong, maksudnya bukan beda juga sih, gimana ya Mbak, dia mau mengutarakan itu kok sulit ya. Jadi maksudnya gini, kalau dia bicara, maksudnya kalau kita bicara tidak berdasarkan data, akan diberantas yang namanya inilah Puma 33. Jadi bisa bayangkan, Puma itu binatang buas yang bisa merobek-robek binatang yang tidak berdaya, atau dia bisa menikam gitu ya. Jadi ini guys, ini aku perkenalkan sebagai rekan tercinta Puma 33. Bang Puma, silahkan dijawab sebagai kreator yang sudah begitu lama di dunia goib, yang dikenal sebagai pengejar janda atau pelindung janda.
Apakah masih semangat di dunia per-YouTubean atau di dunia media sosial ini? Silahkan Bang Puma. Tadi minta 5 menit untuk ngapain? Ya begini guys, karena dia minta waktu 5 menit jadi wawancara agak sedikit ditunda. Ya begitu guys, kalau orang penting tuh biasa waktunya pun selalu dibagi gitu. Oke, siapa yang mau nambahin? Silakan sembari nunggu dari Bang Puma. Ada yang mau nambahin? Silakan. Saya akan menambahin doa yang pesek. Jadi intinya kita tetap percaya diri aja terutama. Jadi apapun itu nanti nggak usah kita pikirin. Kita pikirkan setelah monet. Jika ada yang salah, kita perbaikin. Ya seperti itu. Yang penting pada intinya, kalau konten kita itu asli ya, saya yakin akan tetap bisa dimonet. Sekalipun itu kita jalan di pinggir jalan, kita video apa adanya, kita upload, itu pasti akan tetap dimonet. Seperti punyaan saya. Entah seperti apa YouTube itu cara menilainya, cara merekomendasinya, itu yang tahu hanya YouTube ya. Pokoknya tetap semangat, kita fokus konten kita, channel kita. Jadi nggak usah tengok-tengok konten teman seperti apa, pasti kita konsisten konten kita sendiri. Itu ya Yang. Ya saya mengucapkan semoga besok dimonet. Amin. Dan lulus. Oke, Dan jadi satu hal lagi ya saya tambahin ya. Iya, silakan. Untuk penggunaan musik saya mohon hati-hati banget. Itu aja ya. Oke. Semoga sukses. Terima kasih untuk Mudah-mudahan bisa tambahannya. ketemu. Terima kasih untuk tambahannya, dan ada satu pertanyaan kalau memang untuk Bang Puma masih nunggu waktu 5 menit ini agak sedikit lama. Sekarang aku mau tanya sama YouTube, aku gunakan waktu saat ini karena kelihatannya kok sangat Ya Bude. sangat tertarik sama pesek. Apakah ada rasa jatuh cinta sama pesek? Ya kita jujur aja Bude. Ya silakan. Ya ini ngomongnya ini yang agak susah. Loh, Mungkin bisa Bude. Ya lebih baik kita lost doll aja ya. iya. Kita Silakan. jatuh cinta gitu aja. Jadi ada rasa hati untuk pesek gitu maksudnya. Betul Bude. Oke. Sekarang bagaimana pesek, ada seorang laki-laki yang saat ini menantang bahwa dia tertarik kepadamu. Apakah kamu juga ada rasa hati? Luar biasa nih. Lamarannya luar biasa, langsung dari Jerman. Ini kayaknya nanti bisa jadi viral Bude. Iya. Silakan pesek dijawab, karena daripada masih nunggu Bang Puma, jadi kita masih ada waktu. Kamu bisa jawab sesuka hati kamu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Di waktu ada seorang pria yang mengatakan dia suka kepadamu dan kita sebagai saksi-saksinya, Mak Lingka, Bang Olivia, Bang Puma nggak tahu dengar apa enggak. Tapi silakan dijawab. Aduh. Mak Lingka gimana jawabannya? Lo emang mau paruan sama Mak Lingka? Saya potong dulu ya. Ya. Pada intinya seperti ini. Ya. Kita poinnya aja ya. Jadi supaya tidak menjadi beban. Jadi kalau wong Jawa bilang siap diterima, siap ditolak.
Oh Jangan iya. takut ditolak. Betul. Orang laki itu Ya, gampang kok pesek. jangan sakit hati kalau ditolak. Iya. Iya. Jangan bersenang-senang selagi diterima. Iya. Kalau nggak Seperti salah itu. channel YouTube CQ ini dia orang yang keras, maksudnya orang yang sudah biasa tahan banting. Jadi kalau ditolak dia pun nggak akan menangis. Kok bisa meramal, Bude? Loh, Persis, Bude. Mbok D iki wong wis Ya, pengalaman. begini ya, Bude. Saya itu memang dari Berarti dulu gini ya. Mbak De, tapi Ya. Mbak De juga tahu jawaban saya dong. Iya. Loh, ya nggak etis tuh yang Budin jawab. Ya harus yang dilamar yang jawab itu. Oh, aku nggak bisa jawab karena kan di sini antara kalian berdua karena udah dipanggil yang dan kamu juga Bukan tadi lamaran, mangguk-mangguk. Ini kan cuma wawancara, apakah kamu setuju apa enggak? Sedangkan Yoko Menurut ya, kalau buat saya gini, abang ya, buat saya ini pada saat ini memang belum ada ibaratnya apa ya membuka hati atau